Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Kabid Umroh Amfuri Zaki Zakaria melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Zaki. Pak Zaki, boleh dinyalakan dulu audionya? Oke, baik. Baik. Pak Zaki, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu sebelumnya diinformasikan ada penutupan visa umroh. Apakah ini dikarenakan memang ada jemaah Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19 atau hanya gangguan sistem saja? Baik, terima kasih Mbak Sumi. Mengenai penutupan visa yang kemarin kita sama-sama dengar dari Kemenak, itu memang kami dengar juga dari muasasah. Artinya menurut muasasah yang mengeluarkan visa di perdana di awal November ini, 3-4 hari lalu memang ada perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini upgrade sistem dan juga perbaikan protokol kesehatan. Nah, di situ memang sempat off dulu sistem visa, dan sistem visa alhamdulillah mulai kemarin sore sudah bisa dibuka lagi Mbak Sumi. Nah, untuk yang grup yang akan berangkat di 15 November memang akan di reschedule atau dijadwal ulang ke 22 November. Jadi kemarin tutupnya atau off-nya sistem visa umroh itu bukan karena apanya ditutup secara permanen, tetapi hanya upgrade sistem dan juga persiapan protokol kesehatan yang lebih baik lagi. Itu informasi yang kami dapatkan dari muasasah. Baik. Yang pasti sudah kembali dibuka ya visa umroh dan akan diberangkatkan di tanggal 22 November. Teknisnya nanti akan saya tanyakan, tapi kita jeda dulu, tetap di Metro Siang. Kita masih bersama Kabid Umroh Amfuri Zaki Zakaria. Pak Zaki, jadi untuk kloter yang harusnya berangkat 15 November digeser ke 22 November. Total berapa banyak yang akan diberangkatkan nanti? Informasi yang kami dapatkan, grup umroh yang asalnya akan berangkat 15 November, karena kemarin sempat ditutup sementara sistem visa, itu lebih kurang 80 jamaah. Tapi insya Allah nanti seiring waktu ketika visa sudah turun semua, nanti kita akan informasikan lagi lebih valid berapa total yang akan berangkat di tanggal 22 November nanti. Baik, Pak Zaki, sebelumnya hasil uji swab beberapa jemaah berbeda ketika dilakukan di tanah air, kemudian dengan hasil yang berbeda di Arab Saudi. Apakah ada evaluasi dan ada perubahan dalam sistem uji swab yang dilakukan nanti? Ya, hasil dari kajian dan analisa kami, kenapa grup pertama dan yang kedua itu terjadi perbedaan. Ketika di Indonesia di PCR itu negatif, sesampai di Saudi 13 jamaah terjadi positif. Nah, menurut kajian kami di grup yang pertama ini memang ada sedikit hal protokol kesehatan yang kurang dijaga. Ketika PCR di Jakarta, ada satu tempat PCR yang kurang menjaga protokol kesehatan, di mana di sana ada penumpukan peserta yang akan di PCR ketika di PCR atau ketika pengambilan hasil. Karena kalau protokol kesehatan mulai dari hulunya, di Jakartanya kurang dijaga, maka kita khawatirkan akan ada terpapar jamaah yang negatif menjadi positif. Karena ketika PCR di Jakarta, contohnya yang berangkat di tanggal 1 November, itu ada 20 jamaah yang batal berangkat karena positif mulai Jakarta. Nah, ini dikhawatirkan ketika kalau di tempat PCR ini kurang menjaga protokol kesehatan, maka yang positif akan menular kepada yang negatif. Ini mulai dari hulunya mulai dari Jakarta. Ada juga kemungkinan kedua bahwa jamaah yang akhirnya ketika di PCR di Saudi ini menjadi positif, ini terpapar di perjalanan. Tetapi yang saya lihat selama di airport ataupun di pesawat, khususnya di Saudi, protokol kesehatan sangat dijaga. Oleh karena itu, moga-moga ke depan mulai di Jakarta, tempat PCR di Jakarta itu harus menjaga protokol kesehatan. Karena di sana akan ada penumpukan jamaah. Penumpukan jamaah yang khawatirnya ada yang positif dan juga ada yang negatif begitu.
Ya, ini perlu jadi evaluasi dan juga catatan tidak hanya bagi panitia penyelenggara tapi juga jemaah yang akan berangkat ibadah umroh. Terima kasih Kabid Umroh Ampuri Zaki Zakaria sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.